alam di Indonesia tak ada habisnya. Setiap destinasi memiliki pesona tersendiri. Kali ini kami mengunjungi Kawah Ijen, satu destinasi di ujung timur Pulau Jawa. Bentang alam laksana lukisan sukses membuat kami terpana. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Hari mulai gelap ketika kami berkemas menyiapkan perlengkapan dan membeli tiket pendakian secara online. Keesokan harinya, kami ke puskesmas terdekat untuk mencari surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat pendakian. Tepat jam 10, kami bergegas berangkat. Adanya upacara agama di beberapa tempat membuat perjalanan sedikit tersendat. Kendaraan kembali melaju. Sesaat kemudian, kami melihat kemacetan mengular tanpa sebab yang jelas dari arah berlawanan. Hingga akhirnya kami memasuki Kabupaten Jembrana. Waktu menunjukkan pukul 12:30 ketika kami beristirahat untuk makan siang. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk. Sejam berkendara, kami pun tiba. Kami diarahkan ke dermaga 3. Tidak adanya antrean kendaraan membuat kami bisa langsung masuk ke kapal feri. Satu jam di atas Selat Bali, akhirnya kapal bersandar. Kendaraan keluar satu persatu. Dari pelabuhan Ketapang, setir diputar ke arah kiri. Altuding adalah tempat yang kami tuju. Kami melintasi jalanan kota Banyuwangi. Beberapa kali berbelok, akhirnya kami melintas di desa adat Osing Kemiren. Desa wisata ini menawarkan beberapa spot wisata. Tak mengherankan jika di kawasan ini terdapat banyak villa dan homestay. Belakang berarti di samping wisata Kali Kedung. Oh, Kali Kedung. Sungai berarti ya. Sungai. Kendaraan terus melaju hingga kami melintas di perkebunan Kali Bendo. Di kawasan ini, kami disuguhkan pemandangan khas pedesaan. Jajaran rumah penduduk sederhana dan asri yang disertai dengan pemandangan indah Gunung Ijen. Sesaat kemudian, kami dihadapkan pada tikungan-tikungan tajam. Gunung Ijen tidak terlihat lagi. Kini digantikan dengan pemandangan pohon-pohon tinggi menjulang serta barisan kebun karet di sisi kiri. Setelah tikungan berikutnya, di sisi kanan kami melihat barisan pohon kelapa. 1 jam berkendara, akhirnya kami tiba di desa Taman Sari. Di sini, setiap pengunjung yang akan ke Kawah Ijen dikenakan retribusi. Apa namanya? Balduding. Balduding. Ada retribusi. Mana ada pom bensin? Pak, nanti di sana ada dagang bensin ya, pom bensin. Pom bensin di dekat sini ada. Sana ada. Oh ya. Ada. Berapa, Pak? Kami membayar sebesar Rp20.000.
Selepas dari kota Banyuwangi, kami tidak menemukan Pertamina di jalur menuju kawasan wisata Kawah Ijen. Untuk teman-teman yang akan berkunjung, pastikan bensin kendaraan terisi penuh ya. Kendaraan pun melintas di tengah-tengah perkebunan. Di kiri dan kanan, tampak pohon-pohon tinggi menjulang. Sesekali kami berpapasan dengan warga yang membawa rumput untuk pakan ternak. Cuaca sangat bersahabat. Kami dengan leluasa menikmati suasana pedesaan. Jalanan yang berliku dan menanjak adalah tantangan tersendiri. Sensasi melintas di bawah pepohonan yang sesekali berganti dengan perkebunan warga. Alam Indonesia memang tidak pernah gagal menampilkan pesonanya. Itu pula yang membuat kami ketagihan untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata alam di Indonesia. Setelah melewati perkebunan, kami memasuki kawasan hutan lindung. Itu artinya perjalanan menyisakan 10 km lagi. Jalanan terus menanjak. Nampak di sebelah kiri trek balap sepeda downhill yang diselenggarakan bulan Mei lalu. "15 menit melintas, kami tiba di kawasan Paltuding. Paltuding adalah perbatasan dua kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Bondowoso. Tempat ini menjadi titik start bagi para pendaki menuju Kawah Ijen. Berbagai sarana pendukung ada di sini. Mulai dari tempat perkemahan, toilet umum, warung makan, hingga penginapan. Sesampainya di sini, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari penginapan. Kami langsung bergegas menuju salah satu penginapan yang berarsitektur klasik. Afrila namanya. Kami memilih satu kamar dengan kapasitas 4 orang dengan fasilitas kamar mandi dalam. Harganya 450.000 per malam. Tempatnya cukup nyaman, apalagi saat mendaki esok. Aku akan meninggalkan nenekku di sini. Halo guys, saat ini pukul 16.30 dan aku sudah sampai di penginapan Afrila setelah menempuh perjalanan 1,5 jam dari pelabuhan Ketapang. Dan dari sini pula aku akan start mendaki menuju Kawah Ijen. Tonton terus ya keseruan perjalanannya. Setelah semua urusan administrasi selesai, kami istirahat sejenak sambil menikmati suasana sore. Ini kita sedang jalan-jalan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, saat ini kita sekarang mau cari makan dulu. Setelah itu kita istirahat, baru besok pagi kita akan mendaki menuju ke Kawah Ijen. Nah, ini ada mana? Nah, tim kita di belakang lagi 2. Ini di depan 2 orang. Ya, besok kita akan
mendaki melalui jalur ini. Nah, di sini welcome to Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Jadi informasi yang saya dapat tadi dari pengelola tempat menginap, besok itu untuk registrasi pendakiannya kita bisa di jam 1 pagi. Kemudian untuk pintu pendakiannya itu dibuka jam 2 pagi. Nah, besok kita startnya dari sini. Perlahan hari mulai gelap. Rona senja kian memudar. Ditemani api unggun, kami menikmati hidangan di salah satu rumah makan. Bapak Ibu duluan. Kita udah selesai makan. Sekarang kita balik ke hotel untuk istirahat, menyiapkan energi untuk muncak esok pagi. Oke, sampai jumpa besok. Suasana kawasan Ijen di malam hari. Jadi banyak pengunjung yang besok akan mendaki pada menikmati makan alam sembari duduk santai-santai di api unggun. Akhirnya kami kembali ke penginapan, menyiapkan perlengkapan untuk muncak. Suara riuh pengunjung membangunkan ayahku sebelum alarm berbunyi. Banyak wisatawan yang baru tiba. Mereka tidak menginap di sini. Ayahku bergegas registrasi ulang di pos pendakian, sekaligus membayar tiket masuk. Terima kasih. Nanti dibukanya jam berapa? Jam 2 ya. Oke, terima kasih. Setelah urusan tiket usai, ayahku menyewa masker gas sebagai antisipasi jika bau belerang menyengat. Ya, maskernya untuk safety kita naik ke Ijen. Ini masker gas 3M International Quality, ini standarisasi untuk di Ijen. Ini ada tali yang copot, nah, nanti dikaitin seperti ini, dikalungin terus. Oh, itu keluar dulu ya. Untuk step pertama seperti ini. Nah, sekarang di Ijen ini ada zona hijau, kuning, sama merah. Nah, setelah kemarin tutup 2 bulan, jadi sekarang ada standarisasi. Jadi ini untuk antisipasi di zona kuning. Zona kuning 1 kilo sebelum puncak. Untuk standby seperti ini. Nanti kalau sewaktu kuasa belerang menyerang ke jalan, kita bisa pakai masker, tarik ke kepala begini. Oh, tinggal tarik seperti itu ya. Kalau kurang di atas kurang kencang, tinggal tarik. Mendekati jam 2 pagi, kami bergegas menuju titik start pendakian. Kita sekarang memasuki Taman Wisata Alam Kawah Ijen, titik startnya. Udah kapan lagi? Sekarang udah masuk ya? Udah. Tepat jam 2, pintu start dibuka. Kami memulai pendakian bersama pengunjung lainnya.
Bertiga Pak ya kita. Oh, nggih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, hati-hati. Ya. Nampak warga lokal menawarkan jasa antar dengan alat transportasi khusus. Mereka menyebutnya dengan taksi atau ojek. Harga sewanya berkisar antara 800.000 hingga 1 jutaan untuk pulang pergi. Kilometer pertama, kontur jalanan yang kami lalui cukup menanjak. Lebar trek sekitar 4 hingga 5 meter. Sesekali kami berhenti untuk minum. Istirahat dulu sejenak untuk minum. Sudah, Pucil? Sudah? Ya, oke. Ayo, let's go, lanjut. Keterampilan mengatur langkah dan nafas sangat dibutuhkan. Tidak boleh jalan terlalu cepat. Pelan namun stabil. Yang penting kita tiba di puncak dengan selamat. Oh iya teman-teman, jalur pendakian ini akan melewati 3 pos. Tidak perlu khawatir akan tersesat karena tidak ada persimpangan. Namun, ketika tiba di puncak, ada 2 pilihan destinasi. Pilihan pertama adalah turun ke kawah untuk menikmati Blue Fire. Pilihan kedua adalah terus menanjak untuk menikmati sunrise. Setelah jalanan yang agak menanjak, ini jalanan sudah mulai agak landai. Nah, mungkin nanti setelah ini akan kembali menanjak. Oke, yo. Nah, ini ada bendera kuning lagi di depan. Nah, itu dia. Oke, ini jarak antar pendaki udah agak jauh. Yang beberapa bagian sudah jalan jauh di depan, kemudian ada beberapa lagi masih tertinggal di belakang. Estimasi saat ini pendaki mungkin sekitar hampir mencapai 2.000 orang. Itu bisa kita lihat saat booking tiket via online. Jadi di sana terlihat berapa orang yang mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian. Nah, karena hari ini adalah weekend, hari Sabtu, memang itu bisa mencapai ribuan. Kalau hari kerja, hari biasa, itu informasinya sekitar ratusan orang. Akhirnya kita udah ketemu dengan bendera warna merah. Nah, ini dia benderanya. Yeay. Sebentar lagi, kurang lebih jarak 1 km lagi kita akan sampai di puncak. Nah, sebelum ke puncak kita coba dulu turun ke kawah untuk melihat Blue Fire. Nah, karena dekat sudah dengan kawasan belerang atau kawah belerang. Nah, ini udah ada nih beberapa belerang yang dibawa naik oleh para penambang belerang. Jadi warnanya seperti ini. Nah, ini juga yang ada. Kami telah tiba di jalur menuju Blue Fire. Tapi mengingat medan menuju Blue Fire cukup jauh dan curam, kami pun mengurungkan niat. Kami melanjutkan perjalanan sejauh 1 km lagi menuju puncak. Tujuan kami adalah menikmati matahari terbit.
Gemuruh angin menyertai perjalanan kami. Setelah 2 jam berjalan, kami tiba di puncak Kawah Ijen. Ya, akhirnya setelah 2 jam jalan kaki, kita sampai di puncak. Ya, ini udah puncaknya. Nah, ini suasana puncak. Jadi, di sini para pengunjung akan menunggu sunrise. Yeay. Oh, di sana dia. Halo teman-teman, setelah menempuh perjalanan 2 jam, kami tiba di Puncak Ijen. Saat ini pukul 4 pagi dan kami sedang menunggu matahari menampakkan dirinya. Indah sekali ya pemandangan di belakang. Bersama pengunjung lain, kami menunggu kemunculan mentari. Sambil menunggu, kami mendapat info dari salah satu pendaki bahwa Blue Fire tidak terlihat. Memang tidak ada jaminan kita akan bertemu Blue Fire. Mentari semakin tinggi, keindahan Kawah Ijen mulai tampak. Kami mengabadikan momen ini dengan berbagai pose. Kawah Ijen adalah kawah aktif yang berukuran sangat besar. Luasnya sekitar 134 km persegi. Ijen merupakan gunung berapi yang aktif dengan bentang alam yang didominasi oleh puncak gunung berapi di sisi timur laut dan barat daya. Ketinggian Kawah Ijen sekitar 2.368 mdpl. Pemandangan begitu indah, perpaduan antara kawah dan beberapa gunung berapi. Namun, pengunjung mesti ekstra hati-hati mengingat bibir kawah tidak dilengkapi pagar pembatas. Sesekali angin bertiup kencang. Asap belerang begitu menyengat. Kami pun harus memakai masker gas. Matahari kian meninggi. 2 jam sudah kami berada di puncak. Kami pun memutuskan turun. Yeay. Kita belakangnya Paris. Ya. Kurang lebih selama 2 jam kita di puncak. Sekarang kita perjalanan turun. Jadi ini pukul 6, matahari sudah sangat terang sekali. Jadi beberapa orang memang sudah pada turun. Kita juga sekarang sedang perjalanan turun. Kalau tadi naiknya kurang lebih selama 2 jam, mungkin turunnya lebih cepat atau bisa juga lebih lama, mengingat jalannya menurun dan kita mesti harus hati-hati. Berjalan beberapa langkah, terlihat sekumpulan orang sedang antri berfoto. Ini adalah spot yang sering kami lihat di media sosial. Kami kembali melanjutkan perjalanan.
sembari menikmati keindahan Kawah Ijen. Saat naik, kami tidak bisa menikmati pemandangan ini karena suasana begitu gelap. Akhirnya kami tiba di satu tempat. Terdapat para penambang belerang yang memamerkan produk kerajinan tangan berbahan dasar belerang. Nampak juga para penambang yang merapikan hasil tambangnya. Di sini ada beberapa warga lokal yang menawarkan jasa taksi atau ojek. Tarifnya mulai 300 ribuan. Beberapa pengunjung memakai jasa mereka. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Perjalanan pulang melewati trek menurun yang curam. Kami harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Akhirnya kita sampai. Halo guys, yeay! Akhirnya aku hampir tiba di titik start tadi. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam, melewati tantangan-tantangan jalan turunan yang sangat terjal dan rawan sekali kepleset. Nah, kalau kalian kemari, aku sarankan kalian untuk membawa tongkat ya, karena tongkat ini akan sangat membantu dalam perjalanan turun seperti aku ini. Setelah sarapan dan mandi, kami bersiap untuk pulang. Trip singkat, namun memberikan banyak pengalaman baru. Sampai jumpa di Mengenal Indonesia Lebih Dekat edisi berikutnya.